106.1 Geronimo, the real sound of Jogja. Hey guys! Menjadi seorang penyiar merupakan bidang yang ia geluti saat ini. Dari sana, ia banyak mendapatkan pengetahuan tentang dunia. Namun di sisi lain, ia juga ingin berguna bagi orang lain. Saya bisa membuat orang lain bahagia. Bersama keluarga kecil di sebuah desa di Gunung Kidul, ia akan tinggal dan belajar bagaimana bertahan hidup di tengah keterbatasan. Buat saya sih, Mbak Putri, Mbak Wagim itu kayak faithfully wife gitu kan. Mbak Wagim yang mengontrol semuanya gitu, yang mengambil alih semuanya dari hal pekerjaan, bahkan sampai mencari nafkah juga gitu. Buat saya itu luar biasa gitu. Yang dia lakukan adalah gimana caranya untuk bertahan hidup. Wih bro, Wih bro, wah. udah nih, udah kelar Udah jalan. kelar? Oke. Sekarang sampai jam berapa? Apa jam 12 nih? Oke, gua tinggal dulu ya. Ya, oke. Makasih ya bro. Yoi. 106.1 Geronimo, the real sound of Jogja. Hey guys, udah siang kayak gini makanya enak banget kalau kita cari makan. Nama saya Aditya Wijang, bisa dipanggil Adit, bisa dipanggil Wijang. Sasongko juga nama belakang saya. Terus saya anak pertama dari dua bersaudara. Sekarang pekerjaan yang sedang dilakukan adalah announcer di Geronimo FM. Alright, so guys, this is a song from Clip 5. I put it special for you for siang hari ini. Check this one out. Saya merasa saya berjiwa muda gitu. Saya orangnya cepat bosan dan tidak bisa dalam satu ruangan dalam waktu yang lama seperti itu. Saya suka bercerita, saya suka seorang storyteller dan saya suka sekali untuk men-share banyak hal dengan orang-orang seperti itu. Hobi saya gambar, saya mulai mural di jalan gitu. Saya udah mulai dari SMA. Kenapa mural memilih gambar? Karena menurut saya gambar itu sebuah ekspresi di mana pikiran akhirnya dituangkan ke dalam bentuk visual gitu. Saya suka visual. Jadi ketika kita punya sesuatu yang ingin digambarkan dan itu digambarkan dengan media yang nggak biasa kayak tembok, kayak sesuatu yang nggak biasa, itu menurut saya itu seni gitu. Pernah dengar falsafah Jawa tentang urip mung mampir ngombe. Hidup tuh cuman kayak datang terus kita minum. Jadi kayak you cannot taste the best drink if you cannot taste it. Jadi apapun yang ada di depan mata ambil aja gitu. Toh kita juga di sini cuman kayak sementara aja gitu. Jadi get wild, go out, having fun, atau mungkin bahkan kalau mau dibilang sih jalani seperti yang apa kamu jalani aja gitu. Jangan dibuat jadi ribet. Yang saya kejar adalah bagaimana cara kita membagi kebahagiaan. Happiness is real when it's shared. Jadi kayak pengennya tuh selama hidup ya berbagi kebahagiaan, entah dengan siapapun itu. Saya bisa membuat orang lain bahagia dan istilahnya tidak mengusik kehidupan orang lain aja gitu. Saya merasakan bahwa kehidupan saya terlalu normal ketika saya hidup dalam sebuah lingkup perkotaan gitu, dengan orang-orang bekerja, dengan orang-orang yang tiap hari nongkrong gitu, habisin duit buat beli minuman dan sebagainya gitu. Kayak mau nyari apa sih inti dari kehidupan ketika kita hidup lebih dalam lagi gitu, kayak hidup lebih sederhana atau mungkin hidup yang lebih simple. Dengan kesederhanaan itu apa sih yang kita dapetin akhirnya? Pengen sih kayak mungkin ada sesuatu yang bisa kita ambil di situ, atau mungkin sesuatu yang menarik untuk kita ulik di situ. You'll never know kan? Banyumeneng adalah salah satu dusun di Kelurahan Giriharjo, Kecamatan Panggang, Gunung Kidul, Yogyakarta. Beberapa tahun belakang, Gunung Kidul mengalami krisis air, sehingga masyarakat yang mayoritas berprofesi petani sering mengalami gagal panen dan mulai beralih bercocok tanam. Di sebuah wilayah perbukitan dan pegunungan kapur yang tandus dan sering mengalami kekeringan inilah, Adit akan tinggal dengan keluarga sederhana. Shock sih.
daerah ini 2 jam dari kota gitu kan. Jadi 2 jam dari kota nggak jauh amat gitu. Dan sepertinya juga pembangunan bahkan tempat yang jalan yang layak pun belum ada di sini gitu kan. Orang masih murah senyum. Sepanjang jalan tadi menuju rumah ini, setiap orang lewat itu pasti senyum dan nyapa gitu. Di kota orang jalannya enak, masih aja kayak ngumpat sana sini gitu. Ya antara miris, terharu, plus kayak ya it's amazing gitu. Mbak, mau tanya, rumahnya Mbah Saring sebelah mana ya? Besar mana ya? Mbah Saring yang ini, yang tinggal berdua itu? Oh, yang berdua. Iya. Ini rumahnya. Oh, di sebelah sini? Iya. Oh, begitu. Oke. Mas pergi aja ke sana. Ya, terima kasih, Mbak. Ya. Kula nuwun. Mangga. Sugeng, Mbah. Nggih. Kula wijang. Iya, kula kijem Nggih. mangga. Nggih. Sugeng, Mbah. Kula wijang. Nggih. Nggih. Terus ngeten, Mbah. Mbah Kiem, Mbah Saring. Kula wijang. Kula wakijem. Nggih. Kula tiyang Sleman. Nggih, Kula dados. niki dusun Banyumeneng, Pak. Oh, niki dusun Banyumeneng nggih. Nggih. Dados teng mriki niki badhe napa belajar katosipun. Iya, monggo menawi kersa kahanan kados keten nggih monggo, Pak. Nggih, dados kula badhe belajar. Nggih, nika badhe tinggal teng mriki kalian Mbah Saring kalian Mbah Bagiem. Kinten-kinten nggih kalih dinten. Oh nggih. Terus napa nggih benjing nek Mbah Bagiem enten kegiatan napa badhe teng Sabin, napa badhe mendet kayu, napa badhe ngarit, nggih kula tumut. Nggih. Ajari napa mungkin nek enten sik kirang-kirang napa ngendikane basa Jawi kirang lancar. Niku tiyang dusun mboten saged napa-napa nggih mboten. Kula niku tiyang goblok ngoten lho, Pak. Mboten. Mboten saged ngajari napa-napa. Jadi di jalan memang sedikit gambling kayak nanti akan kayak gimana sih nantinya? Nanti akan seperti apa sih? Cuman sampai sini itu entah kenapa dimanapun tempat di desa atau di dusun atau di tanah dimanapun itu ketika keramah tamahan diberikan terlebih dahulu tuh rasanya kayak adem gitu, kayak senyuman dan mereka mempersilahkan untuk tinggal dengan nggak apa-apa dan mereka minta maaf karena rumahnya tidak layak untuk ditinggali itu kayak aduh gitu kan kayak aduh nggak enak banget ini kayak gitu. Jadi nggak enak sendiri gitu, sebuah tantangan yang besar sih. Jadi baru pertama kali tinggal di rumah dengan lantai tanah dan tidak ada listrik. Dan yang kedua adalah sebenarnya rumah ini tuh indah gitu kan, sederhana kan karena saya terbiasa hidup dengan keadaan yang mungkin lebih baik dan tantangannya adalah bagaimana nanti saya akan hidup di sini dan menikmati kehidupan yang mau dicari seperti apa kan seperti itu. Mbah Saring 55 tahun dan Mbah Wagiem 48 tahun. Sudah bertahun-tahun mereka hidup berdua di rumahnya yang masih sangat tradisional. Berlantaikan tanah, berdinding anyaman bambu, dan beratapan genteng. Inilah kondisi rumah tempat mereka berteduh selama 25 tahun belakang. Mbah Saring memang memiliki kekurangan penglihatan dari sejak kecil, sehingga beliaulah yang bertugas memasak, menjaga, dan membersihkan rumah. Sedangkan Mbah Wagiem yang bertugas ke ladang untuk mencari nafkah. Meskipun tugas mereka terbalik, namun mereka tak pernah mengeluh dan justru saling melengkapi satu sama lain. Oke, kegiatan pertama hari ini yang akan saya lakukan adalah memberi makan ternak. Gitu, Mbah? Badhe teng napa? Kandang toh? Nggih. Nggih, pun. Nggih, sik debeta napa mawon, Mbah? Nggih namung niki, Pak. Namung niki mawon nggih? Nggih. Nggih, pun. Kula barengan napa? Pun niki. Pun niki mawon, nggih. Kita akan ngasih makan hewan ternak.
Tang putih nih, Mbah. Niki. Oke. Niki. Niki sabene sinten ya, Mbah? Gaduhan Pak niki. Oh, gaduhan. Nggih. Oh. Jalar napa anu? Stri. String ya? Nggih. Oh, teng riki mawon le anu. Nyacahi napa pakane? Mangke tebon niku Pak sik dicacah. Oh, sik niki mawon dicacah. Lah niki Nggih. namung di Namung rendenge dibleke, nampun. nggih. Oh, nggih pun. Ini yang saya salut. Beliau itu walaupun hanya memberi makan ternak orang gitu kan, tapi beliau tuh kayak melakukannya dengan bener-bener kayak tulus gitu, kayak motonginnya juga beneran, terus kayak tadi masukinnya juga kayak punya piaran sendiri gitu. Tapi yang pasti Mbah Putri, man, strong man. Tadi bawa ini juga makanan juga, saya udah terengah-engah, beliau yang masih ayo, ayo, ayo. Well. Sangar, men. Setiap hari, Mbah Wagiem selalu mencari rumput untuk makan ternaknya. Namun kebutuhan tak pernah tercukupi sehingga Mbah Wagiem membeli rumput tambahan seharga 10.000 per hari. Bagi hasil, itulah upah yang Mbah Wagiem dapatkan dari pemilik sapi. Perasaannya ya, ternyata yang problem yang biasanya muncul dalam hidup saya gitu kayak, wah pulsa habis nggak punya duit gitu, itu bukan masalah besar, men. Masalah besar tuh ternyata nggak ada di sini gitu. Walaupun cuma kasih makan, tapi kalau dilakukan dengan sepenuh hati itu kayaknya itu menyenangkan gitu kan. Kayak si Mbah Wagiem juga bilang, pokoknya lakukannya dengan sepenuh hati aja gitu. Apapun itu. Wah, udah mateng nih. Mau pegang-pegang Bang ya? Nggih. Habis masak, udah matang semua. Ini waktunya kita buat makan. Tadi sama Mbak Wagiem juga diajarin bikin sambal, terus masak tempe. Sekarang nasi udah matang, kita waktunya makan. Oke, so let's eat. Sebentar, Nggih semanten niku. sebentar ya. Nggih. Oke. Mbak Wagiem, sebentar. Nggih. Pun. Tambah meleh, mboten? Pun. Omon, nggih. Ini kan pun masak toh, Mbak. Nggih. Niki istilahnya nggih maem bareng toh, Mbak. Nggih. Ora. Makan sambal mboten, Mbak? Rawane wis mangke tempe. Lah napa? Pak anu pedhes. Oh, mboten seneng pedes toh, Mbak? Mboten. Ya ampun. Nganu, Mbah, nek somane teng sapin napa mendet kayu bakar napa renteng kan biasanya nggih mendet renteng toh, Mbak? Mboten direndeng. Mboten renteng. Mboten. Nek bapak kelonjono niku pinten to, Mbah, nek anu nek entuke sok pinten Lah namung sekedhik. nomor segede? Nggih. Oh. Ya makani napa sapi nggih namung segede. Nggih. Nek putrine nggih mboten tau napa nek putrane mboten tau niliki napa. Mboten arang-arang. Rane nggih gelengon dhewe, Pak. Ah, Lah nggih, anak nggih pun. pun do ndek tanggungan. Ah nggih pun nikah sedaya ya. Pun ndek anak. Tuan. Nek putune pinten? 3. Umah 3. Nggih. Sik apa nih? Sing setunggal. Oh. Jalar sedaya napa istri? Jalur sedaya. Wur, jalar sedaya. Malah dados ngono ya. Penggoh-penggoh ya. Apa ya? Udah menjalani hari hampir ya sekitar separuh hari di sini ya. Kayak udah mulai kerasan gitu. Belum pernah tidur di kasur
keras, tapi ini kayaknya bakal enak gitu. Tapi ya nggak tahu juga, tapi yang pasti kalau ngomongin pengalaman nih baru pertama kali tidur tanpa obat nyamuk juga, tinggal di rumah. Kalau bilang sini rumah sederhana, sebenarnya sempat was-was sih, takut nyamuk juga kan. Cuman ya mau nggak mau ini harus dirasain kan, tetap harus dijalani. Ini pasti harus disyukuri juga gitu. Pemandangan pagi hari adalah banyaknya kakek dan nenek yang membawa rumput atau hasil ladang hingga membungkuk. Di sini memang mayoritas warga lanjut usia, sedangkan anak mudanya kebanyakan merantau ke kota. Termasuk Mbah Wagiem yang kedua anaknya jauh dari mereka. Dengan upah 25.000 per hari, Mbah Wagiem bekerja membersihkan rumput liar di ladang dan sawah milik orang lain. Pekerjaan ini jauh lebih baik baginya dibandingkan harus merepotkan anak-anaknya untuk memenuhi kebutuhan mereka. Ini badhe teng pundi Mbak Rai? Mangke ngidul terus nenggok ngetan. Betul mereka. Nggih ngidul niki lurus, ki mangke ngidul ngetan, nenggok ngetan. Terus ngetan, itu berarti lurus terus ngetan. Nggih. Lah mengke badhe napa mendhet apa mawon teng ladang? Pakan mawon. Nggih. Nek kayune mengke Malah kayune rekaos Pak mboten sah. perkaos nggih. Nggih, rekaos. Dados mangke pakan mawon berarti. Namung pakan. Oh nggih pun. Berarti mboten pati adoh niki, Mbah? Wah, tebih. Oh nggih pun nggih. Nggih di buset. Tadi jalannya naik turun gitu kan. Terus kondisinya tuh kayak mending kalau tanah ini kan batu karang. Ternyata itu masih naik gunung dulu gitu. Terus habis itu turun, baru sawahnya tuh ada di bawah ini, di bawah kayak bukit gitu, di sekitaran bukit gitu, dan panas banget, panas gila. Mbah nggak pakai sendal gitu kan. Terus gue pakai sendal nih, dan ya gue malu sih. Tadi Simba tuh kayak jalannya cepet banget gitu. Set. Well, Simba ternyata memang lebih jago sih untuk urusan naik turun gitu. Saya nggak jago. Pergi, Mbak. Nggih, coba. Ini biasanya di pakan sapi meleh. Nggih. Nek sih, napa kacang niku tumbas to berarti? Nggih. Tadi sempat bantuin Mbah untuk ngambil itu kolonjono itu buat makan sapi, terus diajarin caranya untuk ngikat dari sekulit pisang gitu, pelepah pisang gitu kan, terus diajarin juga cara untuk ini ngikatnya gimana, ntar bawanya gimana juga. Nek biasanya nek mangsa rendeng tandurin apa, Mbah? Pari niki di Malah pari. nggih, tandur gabah. Terus nek pun panas itu anu ya. Kacang. Nek udan kacang kolonjono niku nggih. Nggih. Buat saya sih Mbah Putri, Mbah Wagiem itu kayak faithfully wife gitu kan. Ketika dia tahu keadaan suaminya udah mulai menurun, Mbah Wagiem yang mengontrol semuanya gitu, yang mengambil alih semuanya dari hal pekerjaan bahkan sampai mencari nafkah juga gitu. Buat saya itu luar biasa. Yang dia lakukan adalah gimana caranya untuk bertahan hidup. Walaupun istilahnya kalau bisa dibilang dia sendirian gitu kan. Yang pasti saya belajar satu hal di sini adalah bagaimana menikmati semua hasil yang bisa kita dapatkan gitu. Entah itu sedikit atau enggak gitu. Sak napa, Mbah? Ki ajeng rebus dong telo daun. Ajeng rebus? Nggih. Kapan, Mbah? Badhe ngendika rumiyin. Nggih, lenggah sekedap iki.
ngeten Mbah. Dados niki kan kula sampun kalian tentang mriki pun diajari ngecroki napa kolonjono. Pun diajari napa masak tempe, masak sambel, ngulek. Pun nggih sedaya seleh apa nggih? Sedaya mawon pun diajari kalian simbah. Kula matur sembah nuwun sanget kalian Mbah Kakung, Mbah Putri. Pun diajari macam-macam. Pun di apa nggih? Seleh nek kula saged ngapa ngomong niku pun diajari urip teng mriki Mbah. Terus suwun Mbah nuwun sanget. Iki kula badhe pamit rumiyin Mbah. Mungkin nek apa enten salah-salah, enten napa saya mboten sik ngenake ati teng mriki kalian Mbah Kakung Mbah Putri. Kula nyuwun agunging Sang Putra pangaksami. Semonten ugi kula Nggih. kalih bapak iki kathah kekirangan anggenipun nanggapi mas-mas sing ten mriki kula Nggih. nyuwun pangapunten saageng-agengipun kalih mas-mas. Nggih. Kathah kekirangan anggenine nanggapi Nggih. kula nyuwun pangapunten. Nggih. Nggih kula nggih nek ngemas menungso lak klentak-klentu. Makane kula matur sembah nuwun amargi pun diajari nggih istilahnya urip kanton teng dusun niku kae wonten. Nggih. Sembah nuwun Mbah kula pamit rumiyin. Nggih, ndereke ngatos-atos nggih. Nggih. Kathah kekirangan nyuwun ngapunten. Mboten Mbah kula sik kada kekirangan sembah nuwun. Mboten. Mbah Kakung nyuwun pamit rumiyin. Nggih. Kek mangke mboten langsung mriki. Nggih benjing nek enten wektu melih kula bakal mampir iki melih. Oh, Nggih. Mungkin nek enten napa nggih selain nek enten rezeki-rezeki mungkin mampir iki melih. Oh, nggih. Terus Mbah nuwun, Nggih. kula nyuwun pamit rumiyin. Nggih. Bareng. Ndereke nggih. Gimana ya? Akhirnya walaupun apa ya, sebenarnya singkat banget sih. Cuman 2 hari gitu kan singkat banget, tapi yang pasti banyak kali udah bisa didapat di sana. Secara personal mereka adalah keluarga yang apa ya? Sebenarnya keluarga kecil, bahagia dan nggak neko-neko. Mereka nggak pengen minta duit ke anaknya. Mereka nggak mau minta, pokoknya mereka nggak mau repotin yang namanya anak. Selama mereka masih bisa, kenapa enggak gitu? Bahkan Mbah Saring yang mohon maaf penglihatannya terganggu pun beliau masih motong kayu, bahkan masih membantu Mbah Wagiem yang akhirnya bekerja untuk keluarga itu biar lebih hidup gitu. Yang pasti sih simple thing but it's huge, you know, it's big for me. Gitu. Ini lebih dari sesuai gitu. Satu paket gitu, semuanya dapat. Dari paket beratnya ada, paket enaknya ada, paket terharunya ada, bahkan paket yang namanya kembali kayak ke ya kehidupan yang kayak gimana sih yang gue cari gitu. Karena gue cari yang kehidupan yang pas aja gitu, nggak usah terlalu tinggi, nggak usah terlalu rendah gitu. Ketika itu pas itu udah enak. Ada yang bisa disyukuri di situ gitu kan. Kayak contohnya di situ Mbah Wagiem bilang bahwa nggak perlu ada hal yang terlalu muluk gitu. Jadi kayak coba deh besok aku aplikasikan di kehidupanku yang nyata gitu. Apakah nantinya akan menjadi lebih baik ketika kita jadi hidup sederhana. Nggak usah yang macam-macam. Selama kita masih bisa mampu untuk mencari duit dan menikmati itu, kenapa enggak? Dan yang pasti arti keluarga itu ada di situ. Dan kayak pengen sih mengaplikasikannya itu dalam kehidupan besok. Ketika di rumah, ketika besok sama keluarga sendiri gitu. Saya jadi pengen menikmati hidup yang sebenarnya nggak terlalu berat, tapi menikmati hidup yang lebih apa ya, lebih pas aja gitu.